saya ambil di Al-Quran surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengilhami para sahabat yang menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf yang dapat kita saksikan, dapat kita pegang, dapat kita baca, dapat kita hafalkan, dapat kita pahami, dan semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Dan semoga selamanya Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua, mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga semua amal kebajikan kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masuk di ujung surah Al-Fat, ya, ini ayat ke 29. Mas Dik, seragaang ini indah ya, seragaang kayak lembur. Gaang. Itu segaang. Ayat yang ke-29. Jadi kalau melihat kitab-kitab tafsir, paling tidak Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang dinamai dengan sab'at tawul. Sab'at tawul. Naon sab'at tawul teh 7 surah yang panjang, yang melampaui 100 ayat ke atas. Sebut sab'at tawul. Itu jumlah nanti 7 surah. Nuka hiji Al-Baqarah 2, Ali Imran 3, An-Nisa 4, Al-Maidah 6, 5, Al-An'am 7, 6, Al-A'raf 8, 9. Nah, ya. Al-Anfal dan At-Taubah itu banyak yang memahami itu masih 1 surah. Sehingga di At-Taubah surah Al-Bara'ah tidak ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim karena masih nyambung dengan Al-Anfal. Maka terhitung sab'at tawul, 7 surah yang panjang. Yang kedua ada yang namanya surah Mi'un. Nah, kalau Mi'un itu surah-surah yang ayatnya 100 ke atas sedikit atau kurang dari 100 sedikit. Nah, itu Mi'un sebutnya. Oke, namanya dengan surah Al-Mutawwal. Nah, Al-Mutawwal yang lebih sedikit dari 100 ayat. Dan kemudian surah Al-Mufassal, surah-surah pendek. Nah, surah Al-Fat ini masuk ke surah Al-Mutawwal. Di bawah 100 gitu. Tapi termasuk surah-surah yang panjang. Itu disebut surah Al-Mutawwal. Nah, orangnya kada kapal dia ti si Oni. Bapak, apa aja surah sab'ah tawul teuing apa? Enggak tahu. Ya anu soalnya itu, oh siap langsung. Memperingat keneh sampaikan sing rupa isu bisa jadi leungit gitu. Karena can asup pernah long term memory. Karena informasi baru. Informasi baru saat ini hafal, besok bisa lupa. Gitu. Nah, ngaji urangnya gitu kebanyakan teh. Saat kita ngaji ingat gitu, set isuk pakai terang deh, karena can abus karena memori masih di RAM gitu, masih nangkring, jadi memori sementara. Bahkan lobana asup ke RAM leungit terus gitu, jadi tidak pernah bertambah, lalu update terus leungit, no harita, no kayak, no kemarin tinggal cerita, paling bayang-bayang sedikit. Kalau kita tidak tekun. Itu.
Alhamdulillah kita masuk di surah Al-Fat ayat 29. Ini salah satu ayat yang populer, masyhur. Banyak dibacakan, banyak disampaikan, bahkan termasuk ayat yang mudah dihafal juga. Setelah sebelumnya di surah Al-Fat ini mengabarkan satu keagungan Rasulullah SAW dari situasi yang mencengkram atau situasi yang menghadang di saat beliau hendak melaksanakan umroh sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan itu berlangsung dengan lancar, dengan mulus, yang menjadikan mimpi Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi kenyataan yang dialami oleh Nabi itu sendiri, termasuk para sahabat Muhajirin wal Ansor yang saat itu sudah jumlahnya mencapai kurang lebih 15.000 orang. Wah, luar biasa. 15.000 hurin kacida eta, wah mau ngapakeun ngaranna geus sese eta. Tapi Nabi hafal semua tuh, hebat kan? Jadi terbukti Nabi itu seorang yang fatonah jenius. Gitu. Salah satu naon bisa sanggup menghafal nama yang begitu banyak, walaupun ya beruntun gitu. Ini baterai segis pohon, ini yang baterai segis pan. Terus apa aku SMP poho, SMA betul poho. Gitu. Padahal saya RT seberapa orang? 100. Tuh 100, saya RT mau 15.000, coba bayangkan. Ya lamun dina Instagram geus centang biru lah gitu. Jika nu ngahasilkeun ngukut teh atuh di. Lain gacor nih gang teh nya. Gacor. Pas wali gitu tuh. Kalau coblak langsung kurung. Malam ini alhamdulillah kita kehadiran Mbah Olot perdana ya, Mbah Olot ya. Kita Mbah Olot. Ternyata jadi lain. Itu. Ya, saudara Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah. Ditegaskan bahwa keagungan gitu, peristiwa yang direkam oleh Al-Quran yang dialami di tahun seberapa? Berarti berapa? Tahun seberapa? Tahun genap Hijriah. Tuh nya asup kana shot memori mah bingung juga orang pasti tapi ra genep kan baru diulang-ulang setiap itu. Kan asup mah hese. Blank deui gitu. Sebenarnya blank ini kosong. 6 Hijriah. Nah, maka di validasi di ayat ini bahwa Muhammad Rasul Allah itu semua terjadi karena beliau itu seorang Rasul Allah. Bahkan beliau tidak sekedar sebagai Rasul Allah, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya, itu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Beliau pun sebagai rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Sudah tahu cenah rahmatan teh? Ambil ayat. Hah? 107, ya benar. Surat 7. Al-Anbiya 2 hiji. Ayat 107 dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Dan
kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salah satu bukti bahwa beliau diutus sebagai rahmat lil alamin, tidak sekedar hanya sebagai kelompok jenis manusia saja, tetapi makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan di semesta raya. Ini kemarin ketika beliau mau melaksanakan umroh, dihadang oleh orang-orang musyrikin dan mengambil jalan damai dengan membuat perjanjian Hudaibiyah itu. Itu membuktikan bahwa beliau itu betul-betul berpegang teguh kepada dinul Islam yang oleh Allah diwahyukan kepadanya. Mengambil jalan damai demi keselamatan bersama, demi kesejahteraan bersama, dan demi kesentosaan bersama. Bahkan penebar rahmat itu sendiri tidak sekedar melekat pada diri Rasul Muhammad SAW, gitu. Tetapi dan orang-orang yang bersamanya pun, tuh. Walladzina ma'ahu, gitu, asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, walaupun tidak semasa, bahkan walaupun Nabi tidak lagi di tengah-tengah kita, tetapi orang-orang yang bersama itu melekat satu kecenderungan. Karena sama-sama gitu berpegang teguh kepada dinul Islam. Asyidda'u 'alal kufar. Nah, mereka orang-orang yang bersamanya itu bersikap keras di sini. Bersikap keras dalam arti bersikap tegas, gitu. Bersikap tegas, menolak, gitu. Terlebih dalam mempercampurkan akidah, mempercampur adukan syariah, menolak berajakan yang selain tauhid monoteis, alal kufar, terhadap segala bentuk kegiatan yang berseberangan dengan tujuan din. Maka si tempat tersebut dengan Madinah. Nah, itu kufar. Jadi kufar itu tidak mesti orang yang non-Islam, tetapi kufar pun siapapun orangnya yang berkegiatan tidak sesuai dengan tujuan din, maka disebutkan kufar. Walaupun yang melaksanakannya seorang muslim. Nah, tolak tegas. Nah, seperti pengalaman kita dalam hidup, sampai terjerumus kepada kemaksiatan teh gitu. Nu ngajak nate anu sarua agama Islam atau anu nonis. Itu. Ciri lain umat Rasul nate gitu. Umat Rasul menolak. Itu ciri kayaknya gitu kan. Kenapa? Karena salah satu di antaranya banyak orang muslim yang terbawa dengan ajakan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan keberagaman itu tidak ditetapkan dalam benak. Itu. Kalaman gitu kurang. Maka tentang Islam ini pun saya selalu berupaya menanamkan kepada diri saya sendiri, termasuk anak-anak saya. Bahkan tadi geus poho deui wae si Oni. Oni, apa itu Islam? Islam itu agama yang paling benar. Bukan itu. Nah, yang Bapak inginkan. Islam itu apa? Kata apa? Kata yang ada di Quran. Ya Allah. Islam, Oni. Kata apa Bapak? Kerja sifat
atau benda. Oh, kerja. Apa aja kerjaan tuh? Oh iya, menyelamatkan. Oh, lupa. Itu gimana kok bisa lupa? Itu. Kok mau orang-orang kieu teu dikitu-kitu ku kolot teh baheula teh dilepas ngaclang atuh. Da kudu anu melak gitu. Maka disebutna ieu aya penanam. Lamun di agama Kristen mah tuh sebutan apa? BPK penabur. Tah, penabur. Itu, penabur benih. Lamun di Islam mah penanam gitu. Ya serupa tapi tak sama. Serupa penanam yang penabur benih. Maka ya istilah penabur di agama Kristen. Tah si penabur teh saha? Nya eta orang yang bersama Nabi. Bidangnya teh anak-anak kita, bidang eta teh. Sahabat kita, bidang itu. Apanya? Kolbunya tanamkeun. Gitu. Bahwa umat Rasul mah yang bersama dengan Rasul artinya yang menyadari bahwa dirinya itu bersumber dari Nur Muhammad. Maka akan muncul dalam sikapnya itu naon cenah? Tegas gitu. Menolak ajakan ketika datang satu kegiatan yang berseberangan dengan tujuan agama. Ruhama'u bainahum gitu. Tetapi mereka berkasih sayang dengan mereka. Jadi nolak nate lain ku sabab benci, justru ku sabab nyaah gitu. Jadi bukan seperti yang diterjemahkan keras pada orang-orang kafir, saling menyayangi sama muslim atau gitu, tapi dikasih gitu. Melain rahmatan alamin gitu mah tuh rahmatan tuh kelompoknya sendiri kalau begitu. Jadi kan rahmatan alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Ribet ge. Oke, clear? Clear. Jadi mau diajak gitu, anu ngajak ka Cimot seorang anu terbukti muslim, ngajak kepada kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan agama. Hampura mang, moal mulu. Maaf saya tidak ikut. Kunaon? Saking kunyah ka didinya. Itu kalimat. Nah, pinarakaeun eta teh. Gitu. Moal lah. Tok. Gitu. Tapi lamun bisa mah ulah lah gitu. Tapi mereka maksanya euy gitu. Tah ku ucap gitu bakal jadi pemikiran teh teh. Gitu. Kunaon pan gitu pan mendiak mung alasan pan. Hayu moal kunaon? Saking kunyah ka didinya. Coba eta kalimat kan hese tak kurang kok diajarkeun kitu ka Allah. Saking sayang aku kepadamu. Piluk sakeun teh nawak. Itu picelakaan teh. Gitu. Wah, made mau diajak mung-mung atuh geus nya mau sok. Walaupun gitu, kalimat itu akan menjadi renungan pada saat dia sendiri. Gitu. Mungkin itu baru didengar, gitu. Tidak didengar dari orang tuanya kalimat sayang itu. Mungkin tidak didengar dari sahabat-sahabat yang lain, tapi muncul dari kita. Gitu. Gitu. Nya di nelpon terjadi mot, maksud dirinya nya ka urang teh naon? Sampaikan, saya bercita-cita kelak di yaumil akhir termasuk barisan umat Muhammad. Tah kitu da cirina cek Allah. Jadi urang mah kudu ngalaksanakeun perintah Allah. Gitu. Supaya keakuan kitanya tidak muncul gitu. Karena penyakit yang paling besar itu adalah keakuan. Maka disimbolikan we ku lempar jumroh terakhir kemarin itu. Ula. Apa aja pan itunya jumratul ula leutik gede menarana. Ula. Leutik. Wusta lebih gede saeutik. Aqobah badak. Nah maksudna
Nangis pulang tinggal itu dagang korma ata. Ku dagang korma ata. Itu. Jadi Jumratul Ula itu mengisyaratkan membuang keterikatan kita terkait nafsu dunia materi. Kecil itu. Jumratul Wusta membuang nafsu yang terikat di batin kita. Itu seperti kebencian Aides muter lah. Kan 7 tuh. Maka Aides muter kan 7. Aides 5 muter 2 7. Piceun. Lain madogan setan, nyingcot setan lagi atuh. Gitu. Nya ngaleungit atuh badog oge atuh. Jumroh akobah pang bodogna eta teh itu disimbolkeun naon eta dipicen teh nu pang bodogna teh naon nadi urang teh naon keakuan. Nah, eta. Sehingga tadi kenapa kamu menyayangi aku, Allah yang memerintah gitu supaya tidak muncul keakuan. Itu masalah yang paling besar di sisi Allah teh, kesombongan teh. Gitu. Ya, terus jelas ya. Terus ruhama'u bainahum, nah, saling menyayangi di antara mereka. Jadi menolak pun dengan cara yang paling baik. Tarahum ruka'an sujada, dan mereka itu selalu ruku dan sujud. Gitu. Ruku dan sujud. Non ruku teh menghormati, sujud naon? Hah? Melayani. Selalu mereka itu menghormati kepada siapapun. Bahkan ketika ada yang minta bantuan, dia siap menjadi pelayan. Begitu. Disimbolkeun ku ruku jeung sujud. Gitu. Maka di ayat ieu mah eueuh kalimat salat. Nah, da geus otomatis umat Nabi pasti salat gitu. Pan ditanya teh urang pan geus dahar can gitu pan, can pernah geus nginum can pernah, da otomatis mun dahar pasti nginum. Gitu. Mun teh pan geus ngising can gitu. Pan tanyakeun ombeh mah. Sabab ngising pasti ombeh. Mandi, itu mandi. Disabun tuh, nyaho atuh. Karena mau mandi pasti disabun. Itu jadi umat Nabi, ya pasti sholat. Eta rukun Islam. Gitu. Nah, tapi di dia mah ditembongkeun efek dari semua itu. Tarahum sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan. Dan di dalam batin mereka yang melahirkan sikap menghormati dan melayani itu bahkan menolak dari segala bentuk ajakan yang berseberangan dengan tujuan agama, itu datang dari gitu rasa ingin mencari fadlan minallah, karunia kelebihan yang diberikan oleh Allah, waridwanan dan keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka itu, sama mereka atasnya, walazina ma'ahu min athari sujud, dari bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu kalau melihat para pendapat mufassir, bukan bekas hitam di jidat. Itu. Walaupun kalau ada orang yang bekas hitam jidat, ya pasti bekas sujud lah itu. Dikarenakan mungkin sang jidat seringkali
berbenturan, bersentuhan dengan benda keras gitu, sehingga jidatnya ada yang hitam gitu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi min asari sujud ini terpancar dari wajah mereka itu efek dari kecintaan tadi kepada Nabi yang melahirkan wibawa, gitu, yang melahirkan karisma, gitu, yang melahirkan isyarat-isyarat cinta dari wajahnya itu. Tidak ada lintasan jahat, lintasan kejam, gitu, isyarat-isyarat buruk, gitu. Pelenoyan, pepelentingan, tara, gitu, terlihat dari wajah mereka, gitu. Maka si wajah ini mencerminkan emosi yang ada dalam dada. Nah. Keren ya. Nggambarkeun. Ieu jiwa, ieu raga. Al-Quran menjelaskan di surah Al-Fat ini, jiwa yang melahirkan sikap yang tadi dijelaskan itu dikarenakan mengharap satu fadlan, dua ridwanan. Lahirlah dari raga orang ini nanti bekas sujud, ruku dan sujud, bahkan tegas tadi. Tambah lagi kasih sayang. Nah, bisa disimbolkan jiwa dengan putaran tawaf, yang raga dengan kotak seperti bentuk Ka'bah. Gitu. Ka'bah itu kotak kecil tuh. Jadi kita cirina umat Rasul teh. Tinggal orang bercerminnya, orang kieu teh gitu guys. Gitu. Nuka hiji ruhamau bainahum. Menyayangi sesama manusia. Rek naon wae agamana. Mau apapun keyakinannya disayangi. Naon sabab? Tadi rahmatan lil alamin. Tidak memaksa untuk mengikuti agama kita. Gitu. Tetapi kita pun menolak dengan tegas saat kita diajak kepada kegiatan yang berseberangan dengan tujuan agama. Rukaan sujada menghormati dan melayani gitu. Menghormati matak aya istirapan kasasama, kasahandapeun, kasaluhureun. Ku budaya Sunda mah.
melayani ketika ada satu hal yang memang dibutuhkan dari diri kita. Mata kiosku abdi gitu. Maksudnya naon? Ieu pagawean teh isyarat diniatkeun jang ngabdi ka Gusti Allah gitu. Dan yang menjadikan geraknya mereka gitu, aktivitas mereka, lahirlah apa yang kita sebut dengan bekerja mereka, berwirausaha mereka gitu, atau sebagai ASN negara yang mendorong mereka itu melahirkan daya amal yabtaguna fadlan minallah. Tuh. Mereka hendak mencari karunia atau keutamaan yang telah diberikan dari Allah, waridwanan, dan mencari keriduan yang sempurna. Sehingga namun dina jiwa setiap insan, begitupun kalau yang mendorong jiwa kita sampai kita melahirkan amal. Dari mulai tadi bangun pagi sampai hari ini, otomatis si orang itu pasti melakukannya dengan penuh kegembiraan. Naon sabab karena nu diteangna ieu fadlan jeung ridwan. Anu seringkali eta si fadlan jeung ridwan teh ngageser bahkan leungit tina kolbu urang teh karena tertutup dengan perasaan, tertutup dengan pikiran. Karena banyak di antara manusia yang mengidentifikasi dirinya itu adalah pikiran. Maka siap-siap kamu akan dibuat pusing oleh dirimu sendiri. Ada sebagian orang yang mengidentifikasi dirinya itu adalah perasaan. Maka kalau itu pilihanmu, kalau itu dugaanmu, siap-siap kamu pusing dengan perasaanmu sendiri. Gitu. Karena kamu itu bukan pikiran, kamu pun bukan perasaan. Itu hanya alat yang mencerminkan situasi kamu pada waktu itu. Yang harus kamu lakukan itu, terima dulu, lalu robah. Pengennya perasaannya seperti apa kamu? Robah. Ulang ngikutin ayat. Itu. Robah. Seperti orang ketika duduk di suatu tempat, tiba-tiba datang peristiwa, datang orang yang melahirkan perasaan tertentu. Yang tiba-tiba ada ketika orang itu ada. Pernah begitu? Tadi kan dongkap eta pecek beureum pan bus pecek beureum teh langsung pan pikiran teh beunang saeta. Si kete teh nolol-nolol di babale saha cenah teh ngagawekeun pisan. Mang padlan sapiraku cenah ngejos kieu. Bang tolet nya teh geuning make pecek beureum teh. Geus pertanyaan dia Haji Pijay macam mana wae. Oh kan pecek beureum ati Haji Pijay mau anyar. Ieu pecek heubel cenah saha eta. Ya pecenggol tole tah ku tole ngalebat gitu ge cak langsung jalan pikiran teh tapi eta lain urang. Keur kieu tiba-tiba ngolibak bau tai gitu. Muncul naon? Pikiran jeung perasaan otomatis muncul. Cek pikiran ieu jelema teh gablek pikiran. Cek perasaan ku teu ada we jelema. Cik sia teh tahan heula urang. Eta teh lain orang dan seringkali kita terjebak dengan itu yang akhirnya tertutup untuk menebarkan kasih sayang itu. Paham? Nah, itu betul nggak Mas Dik? Pernah dengan pasanganmu sendiri muncul pikiran perasaan yang negatif? Bukan kamu itu. Dan itu pun bukan sebab istrimu sendiri. Kamu itu khalifah, kamu sang kreator. Robah oleh kamu maunya apa? Dengan cara tadi, tolak kalau keburukan dengan cara yang terbaik. Begitu. Mungkin karena tidak tahu, mungkin karena khilaf. Jalan yang dinamai watawasobil haq, watawasobil sober. Sober tuh. Dengan sabar. Gitu. Supaya si ruhama ubainahumnya dapat gitu. Itu keluar tina juklak. Bisanya, wow Indra harus bisa Indra. Oke, so Nabi Muhammad, tuh kan? Jadi dia selalu menghormati
siapapun gitu. Bahkan dia selalu melayani kapanpun gitu, baik dengan sesuatu yang merupakan perintah atau permohonan atau datang dikarenakan kesadarannya sendiri. Itu seperti Nabi sering mencerminkan iman yang paling kecil itu membuang duri tengah jalan. Kita betul kan naon? Melayani bentuknya. Lain menghormati paku. Melayani gitu. Kan sok aya kieu pan aya petugas tong kebersihan teh tong kitu da moal bisa ngurus kabeh atuh. Gitu. Sok we ku didinya. Gitu ya, termasuk anak-anak tadi pagi-pagi ke DPR makan jajan plastik. Sampahnya bawa pulang ya. Gitu. Ya Bapak. Oh, gitu. Itu yang lain gimana? Lain tugas urang eta mah. Mun urang tong ramah bala. Gitu. Kita tidak mungkin kerja bakti sebetulnya gitu. Nyokotan runtah gitu. Yes, yang penting jangan nama buruk. Gitu. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki, setidaknya tidak menambah parah. Gitu. Kamu kerja bakti, hayo gitu. Kuikeun siga Pandawa 5 gitu, sapu gitu. Baik. Loba ternyata cara beramal teh, lamun urang peunta mah. Gitu. Tapi seringkali kita kan tertutup dah, urang lain petugasna. Gitu. Pan aya petugasna. Sebetulnya kalau kita mau mengabdi kepada Allah, wah itu bisa. Perhatikan di lingkungan orang. Ya, seperti pemuda nu Pandawa 5 teh atau mesin susukan, wah juara eta. Saya angkat jempol eta. Ka pemuda nu 5 eta mata wajar dihormati. Itu dimuliakan wajar. Susukan batur atuh. Melaan awak pinuh kulentah gitu Pak, dibayar henteu coba. Itu demi melestarikan kebersihan sungai, luar biasa. Masuk ke Raja Konten resep. Iya jelema ka resep tapi barager gitu. Gitu. Urang mah teu bisa siga kieu ya Allah. Teu bisa urang. Geulehan. Tokai coba. Can alat bantu kelamin manggihan teh. Gitu. Maks moe karet sok gitu. Aduh ini dibuang ke sungai yang kayak gini ya gitu. Ini mainan apa ini gitu. Diedukasi ini tuh nggak akan hancur ya teman-teman gitu. Gak, tanpa menghujat, tanpa menghakimi halus. Eta si pemuda eta pasti IQ-na ngaluhur teh. Sarakolan lumayan. Terus nanti si public speaking halus. Atak wajar gitu. Mendapat tempat di Kota Bandung gitu. Kunaon karena daek rukaan sujada tuh tingali. Kan Allah janji tuh yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat, bakal diangkat ku Allah orang berilmu, orang beriman nu daek menghormati, nu daek sujud. Lain di pikiran hungkul, lain diapalkeun. Gitu. Siga urang hareudang dina pikiran apal hareudang teh kudu ngahurungkeun AC. Gitu. Hurungkeun teh AC na pikiran. Tiis moal, ya moal. Hurungkeun teh kipas angin na pikiran teh. Oh hareudang kieu mah kipas angin euy gitu. Heula. Geus dihurungkeun. Anger panas. Tah kitu ge sarua gitu. Si eta ilmu janji Allah teh moal jadi bukti. Gitu. Walaupun geus katalar ku cimot, yarfa'illahu ladzina amanu minkum disampaikan di khutbah tarawih, wah jadi mulia teh dek ngabdi mah. Gitu. Da lain nu apal, nu praktek eta mah nganggo syariat untuk mempertegas bahwa itu jalan. Gitu. Tak syariat hanya untuk menjaga, merawat jiwa supaya urang teh migawe dengan hati yang yakin, daya petunjukna. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Tuh. Maka tampak di wajahnya itu gitu bekas sujud gitu. Yang dipahami itu dan yang saya setuju dengan pendapat-pendapat itu gitu. Nah, muncul karismatik di wajahnya. Muncul isyarat gitu, cahaya yang tersimpan dalam dadanya. Gitu, wajahnya terang, enak dipandang.
tidak menebarkan aura-aura negatif. Gitu, termasuk naon terisarat gagah, isyarat kuat, isyarat pinter, isyarat sabar, terlihat semua di situ. Gitu, tak mendumpang teh gitu kudu gagah gitu. Tak nabi numpang nyontohan. Kieu. Tegak kieu we, tegak. Itu. Itu. Nanti jalan-jalan tuh berdak. Oh nih, kalau jalan jangan tunduk itu. Jalan pun itu amal. Ayo, itu isyarat kamu terpaksa ya. Oh enggak, sedang aja lihat bapak. Bapak juga capek sama, nikmati aja. Gitu. Kalau ada jalan nanjak, jangan lihat ke ujung, lihat kakimu. Tuh, setapak, nyampe tuh. Oh iya ya, kalau lihat ke atas capek, terjebak pikiranmu. Gitu. Akhirnya pikiranmu mengatakan bahwa ini nanjak. Enggak nanjak. Gitu. Tapi ini sebuah jalan yang indah. Itu tanyakan terus mundur. Walah nanjak geus ngeperti cek pikiran tuh. Nah eta anu kudu kurang diwaspadai, kudu kurang dipahami, hati-hati. Karena banyak orang yang memverifikasi dirinya, menjustifikasi dirinya pikiran. Maka hidupnya akan capek. Muter terus pikiran teh cicing. Cicing teu ngasilkeun naon atuh. Teu mikiran naon atuh. Saat mikir ya mikir. Saat diam ya diam. Betul gak Pak Windra? Capek muter wae atuh. Kena motor muter sirah teh. Bejeng teh mikir naon atuh. Gitu. Keur ngising muter deui wae. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Tah ieu teh ciri anu dituliskeun dina kitab Taurat, lamun dina kitab urang mana cenah Perjanjian Lama. Aya surat tilu-tilu angku saya tadi cetak. Tadi screenshot. Aya ya dina Perjanjian Lama. Panjang tulisannya. Akan datang satu nabi di situ tuh yang terbit di Bukit Seir gitu, di Gurun Paran gitu. Yang tanah Hijaz itu pada waktu disebutnya Gurun Paran. Kan muncul sosok gitu yang bernama Muhammad, yang dia itu menyayangi gitu setiap umat manusia, dan orang-orang yang bersamanya merasakan cinta kasih itu. Mereka saling membantu, mereka harus dituliskan ada di kitab Taurat. Mata Quran dengan wani, demikian itulah yang dicatat dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Gitu. Cuma tetapnya berpaling. Sebagian. Tuh. Wa masaluhum fil Injil, dan demikian pun perumpamaan mereka pun dituliskan dalam kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Lamuna Injil mah diibaratkan seperti penabur. Jadi kemanapun mereka pergi menabur. Kalau yang namanya kupu-kupu sekedar hinggap, tapi tidak menabur benih. Tapi ini umat Nabi datang ke sebuah tempat menaburkan benih. Tuh. Celok di dia, peruluk, celok di dia, peruluk, celok di dia, peruluk, terus menaburkan. Itu. Ya, sang penabur. Jadi kalau menabur benih gitu. Di zaman Yunani mah beliau adalah Sokrates. Sampai julukannya pun lalat dari Athena. Wah, gining. Gitu. Jadi Sokrates teh sosok yang luar biasa ke saya. Ieu teh lain nabi, curiga nabi aing mah ya. Jos. Gitu. Sebut lagi lalat dari Athena. Imun aja jelema ngariung, trap di dinya. Lalu dia trap kumaha laler. Gitu.
lain hayam kampung ya. Celok di dieu teh modal. Itu lalat dari Athena. Gini. Kazar'in. Ya, demikianlah sifat-sifat mereka. Cenah. Zalika masalahu fi Taurat wa masalahu fil Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Si benih ini muncul tunas dikarenakan ditanam. Itu penabur tadi. Penabur. Pas itu tumbuh, kemudian tunas itu semakin kuat di pongkok pohonnya. Menguat. Lurus di atas batang pohonnya, tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Tuh. Ajib tuh. Yu'izzubu zurra aliyaghitha bihimul kufar. Yu'ib. Yu'jib. Hanya jib di sana. Ajib. Itu takjub. Jadi si tanaman itu membuat takjub sang penanamnya, sang penaburnya. Karena Allah hendak liyaghiza bihimul kufar, karena Allah hendak membuat jengkel gitu. Membuat jengkel atau membuat sesuatu yang menjadikan orang-orang kufar itu benci. Si orang-orang kufar itu ada yang tertarik dan akhirnya bertanya, bermacam-macam. Akan terbagi dua kelompok, ada yang menjadi pembenci sampai mati, ada yang justru malah tertarik gitu, diam-diam mendekati karena saking menakjubkannya gitu. Karena sesuatu yang menakjubkan secara hukum alam otomatis akan mengandung daya tarik. Itu menakjubkan. Tong boros sifat-sifat kieu karek banget ya guys, ngandung daya tarik. Karek banget kasepe, banget gelis ya guys, anu narik eta teh. Itu. Endorse wae mah. Benar tak? Gitu. Kamu ieu mah lahir dari jiwa dan raga. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, ragam amal soleh minhum, bagi mereka maghfiratan wa ajran azima. Bagi mereka yang mau mempraktekkan, yang mau mengikuti petunjuk ini, maka mereka akan mendapatkan ampunan. Dikarenakan ada kekurangan atau tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi, dan mereka akan mendapatkan ajron azima. Tuh, ajron azima. Gitu. Maksudnya ajron itu tuh, akan mendapatkan nama baik, bahkan nama yang agung. Coba. Geus ajron itu nama baik, azima. Agung, akan diagungkan orang itu. Wa rafa'na laka dzikra. Bahkan ajran Indonesia selamat. Sarana hidup yang mengagumkan. Coba.
Apalagi? Fasilitas hidup yang menakjubkan. Tuh. Maka lamun bener ngamakeun Quran mah cek urang ge moal mungkin ripuh. Moal mungkin. Al-Quran mengajari kita hidup dalam keberlimpahan, hidup dalam ketenangan. Bahkan kalau memandang khola, tuh barang siapa yang masuk ke dalam makom Ibrahim, aminan, maka jiwa mereka akan merasakan aman. Kenapa kok hari ini malah berbanding terbalik dengan yang dikabarkan petunjuk? Ada mereka petunjuk. Itu rekam pakai kumanya, gente. Selalu mengandalkan pikiran, selalu mengandalkan perasaan, padahal itu bukan kamu. Gitu. Karena jatuhna lamun orang ngandalkan pikiran, jatuhna aja teori hukum. Jatuhna. Lamun ngandalkan perasaannya baperan, dia diatur ke batur. Mudah dirubah perasaan mah. Robah-robah pan? Anger perasaan mah. Coba. Gitu. Amalkeun ieu jerona. Naon cenah jerona? Mesin tuh. Fadlan waridwan. Terus lahir dia gerak. Ruhamau bainahu. Asyidau alal kufar. Ruka'an sujada. Coba. Dari tangannya, dari kakinya, dari mulutnya, dari matanya, dari telinganya. Maka akan mendapatkan ajron azimah. Dan ayat yang dipraktekeun luar biasa. Gitu. Maka orang kudu asup langkah pertama ya. Langkah pertama sanggeus nyaho dipikumakeun ya. Gitu. Apa langkah pertama kamu, step kamu pertama? Pastikan apa yang kamu lahirkan itu dari keinginan, dari niat yang ingin mendapatkan keridhaan dan fadlan dari Allah, keistimewaan. Yabtaguna fadlan wa ridwanan. Gitu. Maka penghujungnya penjaga malaikat disebut Ridwan. Ridwan itu nanti. Ridho yang sempurna. Gitu. Keridoan yang sempurna. Namanya Ridwan. Kenapa banyak dikatakan Ridwan? Karena banyak aktivitas amal hiji semuanya mendapatkan ridho. Tuh. Lamun geus meunang karidoan mah di dunia ge rasana siga di sorga. Itulah surga dunia. Itulah penjer. Tapi lamun teu diridoan di dunia ge rasana neraka. Pada di alam dunia gitu panas cicing di imah tapi haneut we siga Magicom teh gitu tuh ngagateng gitu pan tempat niis imah teh pan tempat hareudang bener teh kan tempat niis ini mah teh gitu yang niis di imah tuh ya mudah-mudahan surah ini bisa mendorong kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita bisa meraih apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti saat dipraktekan oleh para sahabat yang bukan Nabi, luar biasa. Nama mereka pun tercatat. Tuh. Perbuatannya pun tercatat. Sampai jadi sunnah sahabat. Coba. Kini giliran kita gitu mendapat kesempatan yang sama karena Allah mah can pernah ngabeda-beda tapi Allah maha adil. Tidak akan tiba-tiba diangkat kalau tidak mengikuti hukum sunatullah yang telah ditetapkannya yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu. Oke, kita tiktokan saja. Alhamdulillah kita masuk besok surah Al-Hujurat. Kamar-kamar. Silakan dari Bapak Haji Rangga. Maka tadi di dalam surah Al-Fat ini menggunakan masa kini yabtaguna fadlan.
Jadi kapan dan dimanapun itu mereka selalu mengingat yang menjadikan terlahir aktivitas amal teh fadlan minallah wa ridwanan. Gitu. Kapan dan dimanapun. Kenapa? Karena pikiran kita seringkali tidak mengajak kita hadir di sini. Gitu. Bahkan boleh jadi perasaan kita pun tidak senang dibawa ke sini. Kedua itu liar. Si pikiran yang perasaan teh liar, tersepen dibawa di dia. Ngabang wae, ngawang-ngawung wae. Gitu. Kunaon da ku urang teu dikendalikan di baheula. Gitu. Kita membiarkan, bahkan kita mudah diatur oleh yang di luar kita, pikiran kita. Kita diatur perasaan dengan orang yang di luar kita. Sampai kagegemol ka ieu mah, coba. Sampai lahir kebencian, tidak suka, kita kan digegemol, dan sepicen teu manfaat mah. Di bawah ada urusan yang kurang. Tetapi faktanya, kalau kita bicara dengan banyak orang, nyaris kebanyakan, pikiran yang pada waktu itu terbawa terus lewat peristiwa. Gitu. Itulah yang menjadikan tadi sulit seperti tanaman yang tumbuh. Loba teuing. Jadi akarnya kan hiji, digambarkan pan hiji seperti kazarin, benih yang tumbuh hiji. Itu loba. Fokus satu, lalu akarnya menghujam ke dasar tanah. Terus semakin kuat si pokok pohonnya dan menjadikan tanaman yang indah, menyenangkan bagi si penanamnya. Gitu. Ya kalau kita mau sadari, kita ini kan tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang tua kita. Gitu. Maka saya sering bertanya, kan diam-diam coba tanya dirimu, apakah dengan dirimu yang sekarang orang tuamu itu bangga enggak dengan kamu? Senang enggak dengan kamu? Gitu. Terus bagaimana saat kamu di depan mereka? Tampakkan wajah yang baik. Gitu. Gitu. Maka salah satu kan hati-hati saat kita di tengah banyak orang model kieu. Nah, orang gara-gara nyaradar teh ente make banget nu kumaha, make topeng nu mana. Kan emosi dinya teh loba. Cik tepat teu. Ada salah kostum. Gitu. Nah, itu susah. Tidak bisa langsung kita capai dalam waktu yang singkat. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Selalu menghadirkan kesadaran, keyakinan, terus dipupuk. Lamun terbawa ke perasaan mah nyarobah-robah. Sehingga pernah tuh melihat babaturan dari urang-urang we, kadang semangat sih, kadang ngaplek. Karena gitu. Kadang genu eling, kadang sieun teu eling. Robah berarti. Gitu. Ai tanaman mah isyarat teu pindah. Kan tanaman lain binatang. Binatang lempangan. Ima tanaman cicing di dinya tah tanggal eta buah di pertama ka dieu sampai ka ayeuna di dinya cicing. Mun pindah we sataun sasenti karasa kira lama-lama mah. Nah asa condong ke sebelah kanan pohon teh teuing. Da lompang cenah. Oh berarti bener lompang da pindah eta ka dieu. Cicing gitu. Gitu. Manceg dina galur, ini jalur ces gitu. Dan ternyata panceg dina galur teh geuningan karasaku nyalira. Gitu. Karaos ku cep isan ge beureunya. Manceg dina jalur teh. Ih, eta teh. Lino atuh. Orang kudu nyepeng petunjuk gitu dengan kuat di saat zaman ayeuna hampir kebanyakan pikiranna geus lain kadinya. Coba rek kumaha. Gitu. Sampai heureuy kitu nya. Kan janjian jeung Pak Haji. Pi ayeuna pada kabar di Berawe urang. Cek beunah teh kieu cek bojo. Tapi kok bisa begitu ya kalau orang lain mah gitu sampai ketiduran gitu gimana?
Geus teu apalah. Ngan ieu mah rumus sederhana we. Ku sengklek mah ripuh kabeh oge cenah kitu. Ku sengklek we. Beungeut teh langsung ngayaya teh langsung. Naon sababna dan can tegak la ilaha illallah. Gitu. Mata manfaatkeun di bulan Dzulhijjah teh kudu asup jeung makom Ibrahim. Gitu. Datang tuh, Ji. Buka berapa, Ji? Mari coba. Mumpung bulan Dzulhijjah ya. Ali Imran ayat 87. So. Kunaon ibadah haji ngan diwajibkeun setahun sekali. Gitu. Pernah teu mikir, nah ibadah teh saya mau hidup sekali. Pernah mikir gitu? Caranya. Bahkan kenyataanna lolobana macan haji geus maot. Coba. Sementara diwajibkeun saumur hidup sekali. Nu mampu. Nu mampu pikiran urang pan duit. Mana ibadah saumur hidup sekali atuh. Berarti eta ibadah simbolik. Gitu. Ibadah syariat simbolik yang harus dipahami secara hakikat bahkan secara makrifat. Coba kita lihat nih. Ali Imran 47. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Ari makom Ibrahim gitu di jero Ka'bah, di luar Ka'bah. Nah, sementara ayatnya fihi di dalamnya. Gitu. Tah makom Ibrahim audi itu mah simbolik. Karena kenyataanna lamun asup ka jero Ka'bah teu bisa kecuali raja-raja, pejabat negara, itu pun atas izin sang raja. Teu bisa asup kabeh. Sementara di ayat ieu fihi bukan indah, bukan di sisi, di samping, di jerona. Gitu. Ayat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Naon cenah makom teh? Tempat berpijak. Artina ieu ya haji teh moal bisa nepi lamun salata can level Mi'raj ke-7. Coba. Urang level Adam ting beres ting henteu. Gitu. Urang mah level Yusuf ke ting beres ting henteu. Isa jeung Yahya teuing. Level Idris we ge teuing. Level Harun teuing. Gitu. Level Musa teuing. Komo level Ibrahim. Nah, kalau ditempuh atau perjalanan teh makanya toriko. Gitu. Ya. Jadi si makom Ibrahim itu ada di dalam diri kita, di dalam diri orang yang berhaji itu, jiwanya tuh sudah sampai menjadi Ibrahim. Kasih sayang nyambung dengan ciri umat Nabi Muhammad, ruhama bainahum. Teu bisa ngalawan. Karena sumber energinya ada di dalam tubuhnya itu. Yang mendorong aktivitas lahir lewat tubuhnya sesuai dengan yang digetarkan oleh jiwanya itu. Gitu. Karena sana barang siapa memasukinya, tuh. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Barang siapa yang sudah bertemu antara Nur Insan dengan Nur Muhammad itu, bahkan si eta Nur Insan dibawa oleh Nur Muhammad sampai liqa arabi dengan Nurullah, maka amanlah dia. Aman kumaha? Naon tadi jaminanna? Ajron azimah. Hidupnya pasti menakjubkan. Kenapa? Karena dari jiwanya melahirkan daya tarik yang hebat. Coba. Menarik rezeki.
menarik kemudahan, menarik peluang, menarik segala fasilitas hidup, tertarik semua, tanpa dicari. Ramperkan sorangan. Tekudu hulupet nyawa. Gitu. Tetapi pemahaman ini pasti ditolak oleh orang-orang yang masih syariat. Tekudu kitu nyagas nu syariat syariat teh heula gitu. Cuma kan susah, maka kecuali kita harus mengerti sendiri, ari urang teh masih syariat atau urang teh geus torikot, apa orang hakikat kudu ngarti. Maka itu kebanyakan tidak dipahami sehingga ada guru mursyid. Kita tasawuf mah anjeun mah syariat keneh. Gitu. Entong hayang siga ieu, didinya SD heula, tamatkeun 6 tahun. Maka SMP. Nah, di urang teh teu jelas ieu teh. Gitu. Sehingga setiap petunjuk yang datang kepada kita terhenti di sekedar tahu dan tidak merubah keadaan. Karena nyaho mah ngarobah kayaan. Nu ngarobah mah praktek. Gitu. Rek ngadengekeun rek parenting saminggu mah ngarobah mah. Gitu. Ngarobah mah saat dipraktekkan matak alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu. Ya. Sementara saat mempraktekkan amal soleh tadi, cek urang ge, hari ini kita sudah terjebak dengan hitungan disebut duit. Tah eta ngajebak katutup teh. Sehingga dina pikiran teh naon lain ieu. Gitu. Bisnis naonnya tuh. Lain iya. Gitu. Nginjem modal ka sahanya, iya pejabat teh. Gawe ka mananya gitu. Dan itu muter tiap poe disetel berulang-ulang, direwin terus unggah hudang sare. Atuh energi teh beak ku eta. Siga kaset diputer-puter. Udang saya ngulang deui moyan sakedeung ka mana. Sabatur mah turu ka mana nu hareupeun katingali merek mengabdi mah jalan teh. Gitu. Ya, gitu. Siga di urang aya ieu Pak, ieu nya sepulan. Di rumah saya itu ada rumah ditinggalkan. Gitu. Oleh si pemilik. Dan beliau itu memang seorang yang punya kedudukan lah di dunia, di kepolisian. Dirawat tak imah teh gitu. Mun gondrong si bulu si daun dicukuran, disapuan datang kalana loba, terus ceboran gitu. Itu waktu ditanya ku urang teh ka dulur eta teh pagaweana lain kita ojek teh mah, ojek. Eta mah nganggur lah gitu, mesian imah eta. Lama-lama kan tuan rumah datang. Nah bersih wae gitu kusaha, pas nanya. Cipulan tuh, jadi menang posisi. Dicokot disimpen di Kapolsek. Gitu. Nganggur gawe. Sok, di ditu we, ngari digaji. Gitu. Awalna naon? Berkorban. Gitu. Awalna daek mencurahkan daya, tapi mengkutek ieu mah kan lain imah urang, emang urang saha gitu pan emang mana saha. Tuh, perhitungan gitu mah jalan. Itu pasti ada jalan. Ya, banyak cerita-cerita itu di ten saya mah. Aya nini-niningan sasapu di komplek teh. Tiap isuk-isuk sasapu duruk. Lama-lama ngarobrol ada boga hate. Si ibu ieu ngapa sasapu tanpa disuruh. Sehingga komplek teh bersih, petugas lain. Lama-lama ada dapat santunan. Gitu. Lama-lama dibantu. BPJS teh boga pangieunkeun. Diperhatikeun. Tapi ra sasapu. Gitu. Pahlawan itu cinta. Sampai komplek urang bersih teh da si ibu eta. Tiap isuk-isuk konsisten coba. Geus bongkok-bongkok acan cek sana mah. Tuh. Meureun pikiran mah sederhana gitu. Daripada nganggur gitu beuneuran. Tapi eta teh pagawean berat kudu ngalungsurkeun egona ge. Eta teh atuh. Bener teh? Sok sasapu komplek lamun aya keakuan moal bisa.
Berijeng urang teh lain sasaha sebenarnya mah. Ngan keakuan gede gitu. Tah keakuan teh eta teh setan pangbadagna awak urang teh. Gitu. Si bola ge akobah tuh. Gitu. Panggedena eta teh. Padahal urang teh lain sasaha gitu. Tapi ngarasa sasaha. Padahal nu gede naonna egona, tah si akuna eta gede. Gitu. Eta mencan dipikeun moal maju. Naon sababna? Itu penyakit iblis teh. Lain sasaha paling bisa lain. Nyiptakeun henteu si eta teh pan, nyeun teu jo asa pangurangna. Coba. Jadi ya itulah gitu. Maka si memori itu harus diisi ya. Orang bisa nyelamatkan aya we. Selamatkanlah anak-anak kita lah gitu. Da orang teu bisa meresahan lain mah gitu. Kita tidak bisa gitu merubah apapun di sini. Kecuali apa yang ada dalam wilayah kita we. Ditanamkeun ke orang. Kata Allah sederhana pan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Seperti yang tidak akan merubah gitu. Tapi lamun setiap keluarga melaksanakan itu, wah cek saya ge. Urang terus menyiapkan generasi anu mau perubahan gitu. Saya mau berhasil ngarobah 4 teh budak sok. Tamah Windra jadi 2, terus kan 6. Mengawan 3 tuh 8. Gitu. Abdul Salam 4 tuh 13. Coba. Menyiapkan orang-orang di generasi yang akan datang. Abdul Aziz 5. Dua Aziz 2. Oh hiji itu si mata wayang. Gitu. Tapi kalau kita tidak berkorban segera nyangges gitu. Kamu hidup tidak menyisakan apapun, tidak ada bekasnya. Gitu. Asar. Ya coba dari itu, dari KDE, silakan KDE. Bahkan kalau kita melihat naon bos lilitan dinamo teh lilitan dinamo. Lilitan kabel gini kan kuningan tembaga. Di naon we teh? Dinamonya. Nah, eta muterna ke kiri. Cara nanti gitu. Karena putaran ke kiri itu akan melahirkan energi. Gitu putar gitu. Sebut tawaf teh. Tawaf teh kan 7 kuliling, 7 poe. Iya tebarkeun nih putar-putar ya terus gitu. Dengan ketika orang hormat gitu, kasaha ukuranna sakumaha gitu. Ketika orang melayani gitu sakumaha ukuranana. Gitu. Ketika kita berkasih sayang, apa batasnya. Jangan sampai melampaui batas ketika menolak, tahu batasannya. Itu hungkul. Itu sebutkan hududullah ya batasan-batasan Allah. Yang menjadikan sehingga situasi kembali sebagaimana tujuan. Gitu. Selamat. Nanti sejahtera, sentosa dan damai. Gitu. Itulah Islam. Sehingga tempatnya kurang disebut Madinah. Tuh. Lamun eta si Madinah berhasil kurang dipraktekeun, maka akibatnya cenah al-munawwarah. Tuh. Cahaya yang berkilau. Cahaya itulah yang menjadikan makhluk-makhluk datang. Matak pede Indomaret hurungkeun lampu 24 jam. Wah, wani. Listrik hurung terus. Gitu. 24 jam. Mau dipoe ka moal asup atuh. Hurungkeun. Coba itu pelajaran. Gitu. Dihurungkeun we cugan aya nu kikituan eueuh, boneka teh gadang kikituan. Geus antep. Gitu. Pasti bakal ada yang tertarik. Tuh, saking ku pede. Terbukti. Gitu. Kan usai Cikalang eta rame wae mun balik ngaji itu narongkrong di ngaropi. Gitu.
Iya cing teuing. Kita pakuran gitu, dicaangan letak dalam berkenan kita mun parem mau dariuk moal. Ha kitu ge hate urang mun parem mau dariuk. Ayeuna budak hoream diuk jeung urang, coba. Urang parem. Gitu. Gitu. Ya, gitu caang gitu. Siap-siap penyakit kesepian akan datang. Pokoknya kesepi. Keheningan, mati, potensi. Wah, curang ge. Akhirnya dijajah ku pikiran yang perasaan terus. Dihujam, dang. Capek, pada teu mana-mana. Gitu. Udah paham ya? Gitu. Gitu Bang Jimot. Apakah orang teh masih mengidentifikasi pikiran yang perasaan? Can, tata robah heula. Mun eta can robah mah bener. Kamu akan terus tertipu sampai kapanpun. Gitu. Kamu pasti kalah terus bertempur. Henteu ge selalu terluka. Karena orang mengidentifikasinya perasaan wae, terluka terus kamu. Akhirnya geus orang ambak deui. Terpancing lagi. Gitu. Tah hayang mancegeun eta teh, hese eta teh. Mengkol di settingan teh kitu. Tetapkeun deui mengkol deui. Gitu. Karena menghujam orang nu ngaliat ieu sampai di usia orang dewasa geus menghujam tetangkal dengan ting tangkal naon. Gitu. Hese dicabut. Maka sebut akhlak tuh, ya akhlak yang baik ada akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk kalau sudah seperti pohon yang menghujam ini sulit dirubah. Gitu. Kudu dihancurkeun heula tetangkalan teh. Gitu. Namun ke bawah terus gitu, setting, robah deui. Kan geus error aya teh motor kitu. Geus setting karbu teh ku bengkel teh robah deui. Setting deui, robah deui. Wah geus kacau ieu mah karbuna. Diganti itu setting deui robah deui gasan masjid alik mah robah wae geus keunaheun gelenceng deui mixer geus ganti gitu tah siga kitu jiwa urang mesti setting alus gancol deui setting gecol deui can naon can sabit kolbi tah eta mun ngagecol wae buru-buru ngadoa ya muqallibal qulub sabit kolbi ala diniku ala taati. Saya sudah enggak mau seperti itu ya Allah. Gitu. Tolak orang keburukan eta teh. Gitu. Kalau bakal berkemampuan. Os. Coba dari itu tuh. Bah olot. Oke, juga bah olot tidak mati Allah. Jadi bah olot teh itu supaya jadi sarana membenarkan tuh eta baca lumpang teh naon cenah teh Al-Hajj ayat 27. Silakan baca oleh itu tuh Suryamin. Allah. Wahai Ibrahim, suruhlah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Tuh. Jadi Baolot datang kali dengan unta dengan jalan kaki dan unta yang kurus gitu. Urang pan kabeh karurus motor letih kabeh pan. Beat itu
unta yang kurus gitu. Terus Astia Grand unta yang kurus gitu. Kan kenapa unta yang kurus bukan unta yang gemuk gitu? Karena yang dimaksud bukan unta yang itu. Gitu. Dan serulah manusia melaksanakan haji. Wa'azin. Serulah. Supaya haji. Menuju sesuatu dengan tujuan tertentu gitu. Tujuannya itu apa? Agar kamu mengenali dirimu yang sebenarnya. Gitu. Aku tangan, tapi tangan bukan aku, gitu kan. Aku kaki, tapi kaki bukan aku. Aku kepala, kepala bukan aku. Tah, kudu panggil aku eta. Gitu, si aku eta. Nah, mereka akan datang kepadamu tuh, dengan berjalan kaki. Gitu. Berjalan kaki itu isyarat sesuatu yang dilakukan dengan mudah. Lempang mah teu make modal. Teu mayar. Gitu. Cek saja kudu mayar ke lempang, kudu mayar lempang mah. Gitu. Kan mudah gitu. Karena ini sebetulnya perjalanan rohani. Isyaratna eta lewat syariat haji. Syariat itu hanya simbolik saja. Yang saat kamu paham ke tanah air, udah nggak usah berangkat lagi. Gitu itu teh. Tapi lamun teu bisa ini, pahami dia. Gitu. Tanggungan ngesan. Gitu. Tuh, terus menaiki unta yang kurus. Wa ala kulli dhamir. Gitu. Kurus itu naon maksudnya lain peot. Gitu. Hatinya sudah tak tercengkram lagi. Karena ketika mencengkram banyak yang menempel, jadi gede. Gitu, baru nempel. So, aslina motor NMAX teh leutik. Ditempelannya kondom. Kondom body teh geuningan, jadi badak juga transformer. Dan melekat. Dina body anu orsinil lain eta. Blog kok dieu poncan make nempel teh ieu. Naon teh? Koper 2. Jadi badak atuh motor teh. Tuh, gitu. Asli nama peot, asli nama. Baru nempel. Gitu. Nah, terus mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Tuh. Lamun jarak jauh ieu nya orang Arab nya deket. Berarti nu dimaksud lain eta. Tapi mereka akan datang kepadamu dari segala penjuru yang jauh dari hiruk pikuk dunia. Tuh. Yang jauh dari keterikatan emosi. Yang jauh dari keterikatan dengan aku yang sebetulnya bukan dia. Maka dia akan bisa berhaji. Tuh. Kudu dilempar. Lempar teh lain maledog itu. Tapi micen. Mata kalempar pakai naon? Dengan mata kata Imam Ashafi, dunia itu simpanlah di tanganmu, jangan kau simpan di hatimu. Kenapa? Karena kau di hatimu, kamu akan sulit membuang. Di tangan, dengan mudah kau buang. Begitu. Itulah maksud unta yang kurus. Gitu. Lupas. Itu Allah. Nah, mataku Allah diberi sejarah baolot kakarek air itu boga motor. Itu. Karasanya nikmat suku teh geuning. Keur boga motor mah gitu, bahkan loba motor si Abah mah. Asa teu boga suku. Selalu ketika kita mau menggunakan kaki, nu main perasaan. Capek tuh, perasaan. Tadi saya jajak jalan budak kita jalan-jalan ke PRJ. Si Baim kieu. Kenapa Baim? Capek? Gak boleh ngeluh capek, gak boleh. Ya, gak boleh ya. Jalan itu agar kamu sadar kaki itu besar. Kaki itu nikmat. Ayo. Capek. Ayo jalan. Tah, eta naon? Masih terjebak ke perasaan. Kurang can diterangkeun, can asup pikiranna. Jadi tadi contoh cendianya cek urang ieu si Baim tertipu dengan perasaan. Gitu. Masih nganggap diri teh nya eta, si capek eta. Padahal bukan. Karena terbukti ketika orang balik ke imah capek, aya pika sabeuleun ngadat geuningan kuat.
Eta kadang bisa ngambek. Gacor bahkan. Kicau mania langsung beberebeton. Jadi kan cuma capek. Itu. Tadi kan paling ngambek tanah gacor aya. Di mana tenaga eta teh? Gitu. Aya terus eta energi teh da urang aya roh keneh. Gitu, maka ku tawaf itu supaya terus menyala. Tapi karena tertutup si jalurna eta ke sesuatu yang menghambat, jadi tuh asa jauh gitu. Jeung paninengan teh gitu. Ya. Ngerti? Gitu banyak. Jadi naon doana eta we doa mah kumaha abah sebenarnya mah. Ku bahasa abah we gitu. Hayang nanaon gitu. Balik istiqomahkeun tinggal ya Allah, istiqomahkeun abdi gitu we gitu. Hayang bere sabar, bere gitu ya Allah, anugerahkeun abdi kesabaran. Jadikan aku orang yang bersabar gitu. Versi abah we. Itu kudu Arab gitu. Kudu Arab kudu ngapalkeun deui gitu. Geus lah. Terus baru diapalkeun ka papan. Mujarobat geus tamat bapak atuh. Satam eta kabeh datang ti Allah. Cuma geus diklaim teh gitu dipadatkan di naon teh di legitimasi bahwa ieu mah naon kelompok A, kelompok B, kelompok C, ieu mah agama A, agama B. Sebetulnya kebenaran mah sama. Bersumber dari yang satu. Gitu. Cuma kita seringnya terjebak kata ajaran itu gitu. Makanya orang kudu paham sehingga kita bisa menyortir. Ari masalah gitu percaya ka Nabi Muhammad, teu percaya itu pilihan manehna. Tetapi nilai-nilai kebenaran universal mah kabeh oge moal bisa nolak. Ieu universal. Maka umat Nabi Muhammad kalau kita bisa mempraktekkan ini, tong borok umat muslim ku apapun keyakinan bisa asup. Agama anu nolak karena kasih sayang. Kabeh oge. Tong borok agama di dunia preman oge matak bersahabat teh karena ngarasakeun ieu. Kabeh eta teh. Universal ya. Termasuk menghormati, tuh. Termasuk melayani, universal. Kabeh oge. Gitu. Termasuk ada bekas sujud, tah ya khas ieu mah ya. Khas walaupun seringkali kita melihat sosok yang berkeyakinan lain tapi dari wajahnya terpancar di bawah, ya saya sering melihat. Dan itu yang buat saya malu. Si ieu agamana lain Islam, tapi beungeutna berwibawa. Tetapi langkahnya tegap. Cokot. Eta milik maneh. Karena yakin lamun lain bersumber ke Allah, mau konsisten. Gitu. Tidak akan konsisten. Kenapa? Karena ngebedakeun teh ieu najarona. Gitu. Karena praktek ragawi mah tubuh jasmani ini kasih sayang semua orang pernah pasti. Tidak ada orang yang tidak pernah mengasihi. Tidak ada orang yang tidak pernah menyayangi. Objeknya naon ya beda-beda. Anu sayang dengan binatang. Tuh. Tapi yang lahir dari fadlan waridwanan inilah yang menjadikan beda. Gitu. Mereka tidak berharap apapun selain keridhaan dari Allah dan diberikan kepadanya keutamaan yang sudah ada sebetulnya sejak lahir. Kabeh urang geus mawa fadlan kabeh oge. Cuma kebanyakan tertutup sehingga masih kena bingung. Lamun eta si fadlan kapanggih, wah geus bakal jadi jago di bidangna. Gitu. Walaupun sarua jeung bidang lain, orang lain tetap beda. Kenapa? Punya khas. Gitu. Khasnya berbeda. Kita lihat coba. Orang dalam bersepak bola sarua kabeh. Sarua nyoba. Tapi cara dribble beda. Cara eksekusi beda. Dilatih sarua. Padahal sarua di bidang apa saja.
Enak di bidang ngaji, di bidang pengetahuan, sarua sumberna napikeun beda. Bener teh. Bengkel pan sarua tujuanna ngomean mobil, beda pasti. Sieu mah ieu heula, ieu nu ieu heula, pasti beda. Termasuk dalam menggambar, beda. Aya nu leuwih canggih mah kan dibalikeun tah si kertas teh tah. Ieu ngali di ieu di TikTok ieu ngagambar naon jelema. Jadi si gambar ieu teh harus selesai seiring dengan lagu yang dimainkan, lagu yang dimainkan. Di Hanapolo atau mah. Ieu nyanyi pon. Begitu beres nyanyi, beres ngalukis. Naon cing ieu? Dibalikeun teh patung Liberty, kinding. Wow, tepuk tangan. Fadlan, tapi dengan gambar, tapi dengan cara berbeda dibalikeun di Hanapolo. Berarti mana geus berulang kali gambar eta. Gitu. Tapi dengan gambar mendapat posisi, da boga cara nu beda kreatif. Gitu. Matak boga jurus teh pan lamun Ki Hajar Dewantara mah ATM teh amati tiru modifikasi eta wae ge urang kadang teu jalan. Gitu. Karena kita tidak jelas mau langkah awal dari mana. Terlalu banyak yang ingin kita capai. Gitu. Sehingga hiji geus beres. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Tancepkeun ka diri urang heula, urang hayang jadi ayah seperti Nabi. Bisa tuh? Bisa. Nu jelas rumusna mah ieu. Tinggal ku urang naon? Dimodifikasi. Aya kreativitas urang. Da situasina pasti jeung Nabi teu sarua. Gitu. Cara menyapa, cara menyuruh, beda-beda. Nah, isuk-isupan bala, ieu mah teh. Barangkali di antara anak-anak ada tidak pagi ini yang tergiur dengan pahala, dengan kebaikan, sapu-sapu rumah? Ada barangkali? Aku bapak. Nah, si Oni, silakan. Sapu-sapu tinggal kurang pantau. Nah, oke, sini. Kurang sempurna. Nih, kelihatan ya. Sapu-sapu ini, Oni, seperti perbuatan kecil. Sebetulnya kalau kita niatkan, kita membersihkan hati kita sebetulnya. Amal ini untuk kita sendiri. Gitu. Sapu-sapu aja. Nggak, itu tidak menghinakan kamu. Nggak hina itu. Sekian banyak orang gengsi sapu-sapu. Terlebih depan orang. Emang sapu-sapu hina itu? Itu nggak hina. Ya. Gitu. Nah, Bapak mengatakan begini. Kenapa? Bapak takut sampai kamu nanti besar sampai rasa sapu. Rasa sapu. Diajar. Siapa yang mau tertarik dengan kebaikan, cuci gelas. Tapi yang plastik ya, belajar. Nah, orang maksudnya ngarasan si Imi. Itu betul, aku aja. Wah, cocok. Gitu, ngabojeng pamajikan. Sudah saatnya anak-anak dilibatkan. Tanpa paksaan. Mun janges. Gitu. Cuma kurang dihadirkan, diberi kesempatan. Siapa tahu mereka tuh mau membantu, cuma tidak berada jalan. Supaya kayak muncul hidang sorangan kayak mah. Gitu, ngelatih gitu. Sederhana. Yang kamu sapu rumah, sebetulnya yang kamu sapu adalah hatimu sendiri. Yang cuci gelas, sebetulnya kalau kamu niatkan, kamu untuk mencucikan jiwa, kamu menyuci jiwamu sendiri. Gitu. Ya. Coba dilatih gitu. Itu mau disebut lagi akhlak udah pembiasaan. Gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi, kabeh kayak gitu. Mobil listrik. Nah, aya hasil naon teh? Amati. Tiru, modif. Supaya mendapat daya tarik yang hebat, maka modelnya halus, sehingga Hot Wheel. Main dibentuk rupa karena resep sehingga mobil-mobil mahal gitu, mobil listrik gitu. Muncul komen meninggalipun halus modelnya tuh. Karena mau modelnya goreng patut jika karibuak mahal payu terus barang anyar coba pesaing gitu. Harus mau bersaing gitu, terus diperpacu.